itu hanya memandang kolbunya alam Nabi Muhammad SAW. Maka jika kolbu kita ini bercahaya dengan cahaya hidayah yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kolbu itu disebut ada nur Muhammadnya. Maka dalam hadis dikatakan, innallaha yanzuru ila qulubikum, sesungguhnya Allah memandang ke dalam kolbu kamu. Kolbunya alam Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hanya kolbu Nabi Muhammad yang selalu ingat Allah SWT. Kita jangankan ingat, dalam sholat pun lupa. Benar. Ini Ustadz Kiai aja bisa lupa dalam sholatnya. Kami-kami yang dipanggil Ustadz, Buya, Kiai sama orang, itu nggak pantas sebenarnya. Karena kolbu ini masih liar. Kalau Allah memandang, Allah ridho. Kapan Allah ridho? Jika di kolbu ada nama Dia, jika di kolbu ada kenangan terhadap Dia, jika di kolbu ada ingatan terhadap Dia. Ya. Tapi untuk mengingat Allah tidak mungkin kecuali melalui Rasulullah SAW. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu cinta Allah, maka ikuti aku. Karena kita nggak layak dipandang oleh Allah, maka sebut-sebutlah nama Rasulullah. Moga-moga dengan bermaulid, menyebut nama Rasulullah, berselawat kepada beliau, nama kita nyantol di kolbu beliau. Kalau nama kita nyantol di kolbu beliau, tertulis dalam kolbu beliau, dengan apa tertulis? Setiap kali orang berselawat, Rasulullah membalas. Jika begitu terus rutin dilakukan tiap hari, maka Allah memandang, oh di kolbu kekasihku Muhammad ada nama fulan, fulana, ada nama ini, ada nama itu. Orang inilah yang berhak dapat syafaat. Oleh karena itu, buat maulid dengan banyak-banyak sholawat menjadi sesuatu yang penting, supaya nama kita tertulis dalam daftar orang yang dijawab sholawatnya oleh Rasulullah SAW. Itu rahasia maulid sebenarnya, ya. Karena orang kalau nggak dibuat event maulid, itu jarang sekali sholawat. Kalau nggak pernah belajar zikir, dapat ijazah dari guru, nggak mau sholawat banyak-banyak. Sholawatnya pelit, ya. Cuma khutbah Jumat sekali seminggu, sekali sejumat. Giliran cari duit, berangkat pagi pulang sore. Bahkan persoalan duitnya di bawah sholat. Giliran cinta Rasulullah nggak dibawa mencari duit. Giliran cinta Rasulullah tidak dibawa bekerja. Gimana kita mau mengatakan saya cinta Rasulullah, ya? Dalam sholawat aja kita sholawat untuk beli mobil, ya. Antum sholawat supaya sembuh, sholawat supaya sukses kerja, sholawat supaya. Jadi kita ini nggak pantas dijawab oleh Rasulullah karena sholawatnya tidak tulus. Maka saya berharap mulai detik ini sholawat bukan karena duniawi,
Jangan lagi sholawat, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga berkah sholawat sehatkan badanku. Ya Allah sehatkan, tapi pahala sholawatnya udah hilang. Sholawat supaya rezeki lancar, Allah lancarkan. Tapi nanti kita minta, ya Rasulullah beri aku syafaat. Apa kata Rasulullah? Kan kamu sudah minta waktu di dunia. Ya Rasulullah beri aku syafaat. Dulu sholawat supaya beli mobil kan, nah dapat mobil. Pengen dapat jodoh, dikasih jodoh. Pengen hati tenang, dikasih tenang. Jangan lagi sholawat yang begitu. Itu sholawat matre namanya. Tahu sholawat matre? Kalau cowok matre, cewek matre tahu ya? Dia deketin seseorang karena kulus. Banyak juga orang deketin Rasulullah karena urusan kulus. Torekot pulusiah. Ya. Udahlah ya. Udah gak laku begitu tuh sama Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sholawat, betul-betul karena Rasulullah berhak disolawati. Gitu. Mau gak nih bapak-bapak ini dicintai istri karena nafkahnya? Mau nggak? Dicintai pasangan karena dibeliin rumah, dibeliin mobil, dibeliin motor, mau nggak? Jaratun nukun itu untuk orang awam, untuk para pecinta nggak usah lagi. Ya, untuk orang awam biasa tuh. Ada seorang habib kekasih Allah, supaya nih orang awam gemar sholawat dikasih ijazahnya. Tapi untuk murid yang sudah advance belum nggak kasih itu, belum kasih sholawat yang lebih tinggi. Itu biar kayak anak kecil. Kita ini kan kalau nggak ngerti ilmu, nggak ngerti tujuan sholawat, itu kayak anak kecil. Anak kecil nggak mau ngaji kalau nggak dikasih jajan. Ya benar. Nggak mau puasa kalau nggak dikasih hadiah di akhir puasa. Kita kasih tahu ke anak-anak, Dek, kalau kamu puasa 30 hari, ntar bapak beliin sepeda. Akhirnya dia puasa karena pengen beli sepeda. Itu kejadian di anak saya. Ya. Dia ketiduran sekali, nggak bangun, saya juga ketiduran, nggak sahur, nangis. Takut nggak dibeliin sepeda, bukan karena puasanya. Kok bisa terjadi begitu? Karena anak kecil nggak tahu hakikat puasa dia. Sama, udah segede gini belum ngerti juga hakikat sholawat. Hakikat sholawat itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau cinta bersyarat nggak? Mau nggak ibu-ibu dicintai oleh bapak-bapak ini karena warisan banyak, mau nggak? Kontrakan pintunya banyak, mau nggak? Dicintai karena mirip si dia, mau nggak? Nggak mau kan? Ya kira-kira begitulah. Rasulullah nggak rela, tapi karena orang minta dengan nama Allah, dia kasih juga. Rasulullah itu habis dipakein jubah sama orang, lagi seneng tuh, tiba-tiba ada orang datang. Dia punya firasat, umurnya pendek. Biar kamu selamat dari mungkar nakir, kamu harus punya bau-bau Rasulullah. Firasat dia. Maka dia maju ke depan, dia katakan, wahai Rasulullah, dengan nama Allah, tolong berikan bajumu. Baju baru dipakai, itu yang ngasih gedek nggak tuh? Yang ngasih depan dia. Sahabat nih tahu Rasulullah tidak pernah menolak orang yang meminta. Ibu bapak kalau minta baju saya nggak kasih, kan saya bukan Rasulullah. Ada yang minta gamis saya dulu, tahu modus. Gamis kita kasih, tahu minta lagi, ujung-ujung pulus.
Kalau mahabbah bener, minta aja. Maka semenjak saat itu saya ngasih kan memang saya pengen ngasih. Kadang saya bawa rida, kasih pertanyaan, dia bisa jawab, saya kasih. Ya, nggak mau ketipu lagi kita. Ya, kita kan bukan Rasul, jadi nggak masalah. Kalau saya Rasul baru ada orang minta kasih semua. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, baik, diam. Ditenangin sahabat Rasulullah yang pengen marah kepada orang yang minta. Termasuk dia ngasih tadi. Kan setelah dia ngasih, bukan hak dia lagi. Ya, bukan hak dia lagi. Maka Nabi bilang, ya sudah, tunggu aku sebentar. Itu Nabi diam sejenak. Sebenarnya beliau sedang mendoakan jubahnya. Maka beliau ingin menghargai orang yang ngasih, beliau pakai sebentar. Biar sampai hajat orang yang memberi. Lengketlah bau keringat beliau di baju, di jubah. Baru dikasih. Tiba-tiba orang itu disidang. Setelah Nabi pulang itu orang disidang. Kamu ini kurang ajar ya. Rasulullah baru senang pakai jubah, kok udah berani minta? Apa kata dia? Matanya berlinang-linang. Aku meminta karena aku merasa umurku tidak panjang. Dan aku ingin dikafani dengan baju yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Itu cara orang cinta itu begitu aneh-aneh. Kalau saya nggak kuat ya. Dan Rasulullah ikutin mainnya orang itu. Karena Rasulullah sumber semua cinta, maka belum bisa menerima cinta orang begitu. Kalau saya nggak kuat sih Pak. Ya, nggak kuat kita. Rasulullah masuk ke Batha, itu tangannya diperebutkan. Kalau saya nggak kuat, lelah saya langsung capek langsung. Karena itu kan ngambil berkah. Saya kan bukan sahibul barakah. Kalau Rasulullah sumbernya berkah. Tangannya ada yang kedapatan tangan Nabi, jari Nabi nggak kedapatan punggung Nabi. Disentuh aja mereka. Dan Nabi membiarkan karena beliau sahibul barakah. Kekuatan beliau 40 laki-laki biasa. Saya nggak sampai Pak. Guru-guru kita nggak nyampe. Nabi begitu cara orang cinta. Nabi SAW lagi ngajar begini, tiba-tiba batuk-batuknya berdahak. Corona belum ada. Nabi meludah, itu ludahnya diambil. Sahabat kemudian usapkan di mukanya. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih. Kalau tabarruk itu syirik, maka Imam Bukhari syirik tuh. Nabi juga syirik tuh, sahabat juga syirik tuh. Berani antum bilang Nabi dan sahabat syirik? Katanya mau ikut Nabi, ya kan? Dari mana kita tahu bahwa keberkahan ini bukan hanya dari Nabi? Itu sahabat yang musab mukanya dengan air oleh Nabi SAW. Harumnya bukan main, nggak mau jigong Pak. Ya? Sahabat yang nggak kedapatan, maka mereka minta izin, mana tanganmu bekas airlah Nabi, saya mau cium. Dicium, berarti keberkahan ada nempel di tangannya. Cara orang mencintai Rasulullah. Maka mencintai Nabi ruhan wa jasadan. Ruhnya itu ajarannya, kasih sayang, jasadan dan jasadnya. Maka sampai hari ini rambut Nabi masih tersimpan, sendal Nabi, terompah Nabi masih ada, jubah Nabi masih tersimpan di Turki. Ya, itu secara jasad. Ada satu lagi riwayatan, maka ahli hadis, orang Betawi dulu senang ngaji, namanya musalsal kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu ada teriwayat pakai rida, dipakaikan pakaian, dipakaikan tasbih, jenggot, gini-gini jenggot itu ada hadis itu Pak. Itu jadi hadis.
Itu namanya hadis musalsal. Hadis musalsal. Di cara mencintai, nah ini pernah muda kan? Dulu pernah seneng bola nggak? Kalau kita seneng bola, kita main bola, kita pakai nggak nomor atau baju atau nama bajunya, nama favorit kita, bener nggak? Masih begitu ya? Tampangnya ada tampang-tampang bekas main nih kayak ini, bekas terkilir kan? Kenapa kemudian kita pengen pakai baju dia? Kita cinta sama yang punya nomor, yang punya nama. Bahkan kadang-kadang kalau gol kita tirukan gaya yang kita suka. Itu baru seneng sama idola bola. Gimana kalau seneng sama Rasulullah SAW? Semua gayanya ditiru. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar menirukan gaya Nabi. Jadi orang kalau di Madinah ingin cek hadis Nabi seperti apa, cukup intip Abdullah bin Umar 1 hari. Karena Abdullah bin Umar tidak pernah bergerak berjalan kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Kakinya, dia jalan di suatu tempat, tiba-tiba dia merunduk. Ditanya oleh para sahabat yang lain, kenapa engkau merunduk? Kan gak ada pohon, gak ada batu. Kata beliau, dulu Rasulullah pernah merunduk di sini. Aku cinta kepada beliau, mengenang itu. Itu cara-cara orang jatuh cinta, ya. Uwais Al-Qarni ketemu Rasulullah nggak? Nggak ya? Secara fisik, rohaninya ketemu. Uwais Al-Qarni hendak bertemu Rasulullah di musim haji. Musim haji nih. Mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ibunya ngomong, wahai Uwais, kalau engkau berangkat haji, siapa yang merawatku? Marhaban Habib, qadar. Depan, Habib. Depan, Habib. Masya Allah, marhaban. Allahumma salli wal afu. Aman. Baik. Jadi Uwais Al-Qarni ketika hendak bertemu Rasulullah, jadi yang dia ingat itu sebenarnya bukan hajinya, tapi hendak bertemu Rasulullah di musim haji. Ibunya mengatakan, wahai Uwais, jika engkau berangkat, aku dengan siapa? Uwais pernah dengar murid Nabi datang ke kampung Uwais mengajarkan mengenai bab fikih jihad. Apa itu? Rasulullah pernah ditanya mengenai seseorang yang minta izin berjihad. Apa kata Rasulullah? Kamu masih punya orang tua? Dijawab oleh orang ini, na'am ya Rasulullah. Betul wahai Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, fafihima fajahid. Maka berjuanglah, berjihadlah merawat keduanya. Mendengar hadis itu, Uwais langsung balik putar arah. Kendaraan dia, tabungan dia, semuanya dia serahkan ke temannya yang nangis. Ketika Uwais hendak berangkat, dia tidak punya kecukupan uang, nggak punya kendaraan. Itu orang nangis. Tiba-tiba Uwais datang bawa kendaraannya, dia ambil yang cukup untuk dia di rumah, sisanya diberikan kepada sahabatnya yang nangis nggak bisa berangkat. Sahabatku, engkau ingin haji kan? Uwais, engkau kan sudah berangkat, kenapa balik? Kata Uwais, aku masih punya ibunda.
Jika aku berangkat, siapa yang merawat keduanya? Aku sedang berjuang, berjihad, merawat keduanya. Ini kendaraanku, ini bekalku, ini dinar dirham. Bawalah, berangkat sekarang juga. Itu kalau digituin orang nangis gak Pak? Sujud syukur pasti. Di kampung saya dulu ada namanya ahli falak, Abuya Arius Syekhi, seingat saya. Benar ya? Arius Syekhi. Beliau sudah lama terbaring di tempat tidur, rindu pergi haji. Gak jadi-jadi. Dijanjiin orang gak berangkat-berangkat. Biasa ujian para ustadz kan kalau dijanjiin orang muslimin, orang baik, tahu-tahu gak jadi. Benar gak Ustaz? Ya dijanjiin beli rumah, beli mobil, gak jadi. Antum ya jangan salah sangka sama Allah. Itu kabar gembira sebenarnya. Bakal terjadi tapi bukan lewat orang itu. Jadi nggak boleh kemudian suzon nama Allah atau nyalahin orang itu. Ya, yang ngajar nih, ngajar agama nih, tidak boleh menggantungkan kolbu di hati murid. Nggak boleh sama sekali. Akhirnya ganti menteri agama. Dia dengar mana ulama yang paling banyak perannya. Waktu itu yang sepuh beliau, karena ilmu falaknya dipakai untuk kalender. Datang kabar dari Jakarta, surat bahwa Abuya Arius Syekhi diundang oleh Menteri Agama atau pejabat negara untuk berangkat ke Tanah Suci. Langsung dia berdiri, padahal sudah tahunan tidur. Sujud syukur, sehat seketika. Kenapa? Orang rindu. Jadi penyakit beliau bukan penyakit apa-apa, penyakit rindu. Nangis, sehat langsung. Kira-kira itu yang terjadi pada sahabatnya Uwais. Lalu apa yang terjadi? Sahabatnya Uwais haji dan umroh lagi tawaf ngeliat Uwais. Bingung gak tuh? Uwaisnya di rumah. Lagi di padang Arafah wukuf, Uwais ada lagi wukuf. Kan bingung dia. Orang sekampung melihat Uwais, bukan hanya dia. Semua yang berangkat melihat Uwais tawaf, lempar jamarat, ya, mabit di Mina, jamaah di Muzdalifah, semua lengkap, semua udah. Mereka bingung. Loh katanya Uwais gak berangkat. Ketika pulang lah Uwais kok ada di rumah. Duluan Uwais yang nyampe. Lah terus itu siapa? Ya? Ternyata Uwais Al-Qarni ketika mengikuti hadis tadi, Allah pecah nur amalan dia. Dia kan rindu, dia merawat ibunya tapi pikirannya ke Mekah terus. Dia merawat ibunya tapi seakan-akan dia sedang tawaf. Dia rawat, muter, ngurusin ibunya seperti dia sedang melakukan manasikul hajj. Maka nur dia itu Allah jadikan seperti dia. Rasulullah pun akhirnya mengenal dia karena Rasulullah melihat pancaran nurnya. Tapi nur itu dari siapa? Karena Uwais ikut Rasulullah SAW. Berarti nurnya dari siapa tuh? Nurnya Nabi Muhammad. Maka semua orang yang punya nur hidayah, dia adalah anak rohaninya Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kenal itu. Karena Nabi kenal itu, Nabi saksikan. Nabi kemudian berpesan kepada Umar dan Ali, wahai Umar, wahai Ali, jika kamu umur panjang, nanti carilah Uwais. Umar cari, Ali cari, mintalah ampun kepada Allah lewat doanya Uwais. Ini sahabat Nabi berdua, itu wali-wali besar, disuruh minta ampun dengan doa Uwais. Kira-kira gimana tuh? Ternyata sejarahnya Umar dan Ali itu sering konflik dalam bab politik. Abu Bakar naik,
diundang oleh Sayyidina Ali. Kata Umar, Abu Bakar, jangan kamu berangkat, nanti kamu dibunuh. Umar nih khawatir. Kata Abu Bakar, udah tenang, ente duduk di sini Umar, kamu diam di sini. Berangkatlah Abu Bakar, selesai masalah. Karena Abu Bakar ini orang yang paling bisa masuk ke semua golongan. Kalau Umar agak strike, Ali pun juga sama. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, Uwais mengenang Rasulullah dalam amalnya. Abdullah bin Umar mengenang Rasulullah dengan gerakan-gerakannya. Maka Abdullah bin Umar nggak perlu maulid, karena dia setiap hari ingat Rasul. Setiap hari dia bukan hanya membaca sirah Nabi, tapi setiap hari dia mengulangi kebiasaan Nabi. Makanya sahabat nggak perlu maulid. Antum tiap hari handphone, ya kan? Nonton, kerja, terus kapan ingat Nabi? Oleh karena itu sebelum zaman gadget ini ada, Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, guru daripada guru-guru kita di Mekah, beliau ayahnya, kakek buyutnya itu pengajar di Masjidil Haram, sampai kemudian konflik dengan kelompok yang ekstrim. Beliau mengatakan, di zaman sekarang belum ada gadget Pak seperti sekarang, masih telepon biasa, mungkin teleponnya telepon butut kali dulu. Apa kata beliau? Di zaman ini sudah wajib buat maulid, gitu ya. Jadi nggak usah khawatir lagi para asatid, para kiai, kita sangat mendukung antum buat maulid. Tapi jangan berlebihan. Kalau nggak punya dana, jangan berlebihan, ala kadarnya aja. Nggak bisa ngundang dari luar ya, dari ini kan banyak ustadz ya. Yang penting kan ada hadrahnya, ada salawatnya, ada kisah cinta Rasulullah SAW. Itu ya. 1000 dinar. Saya nggak tahu tuh hitungannya berapa tuh. Saya tanya-tanya ke orang Palembang kalau buat maulid, orang Betawi buat maulid, orang Martapura buat maulid, ya nggak jauh-jauh beda lah ya. Tapi dengan maulid itu keberkahan nyebar. Orang usaha ternak hidup, orang mat'am ya, tempat buat makanan hidup, jual rempah hidup, Gojek hidup kan nganterin ya, semuanya hidup. Apalagi bawa wanita tambah hidup karena makan mulu. Hidup. Jadi kalau di negeri-negeri maulid kayak Palembang kan, saya boleh sebut lah tuh negeri maulid Pak. Kalau udah nggak ada maulid, berarti ekonomi umat hancur. Ya, ngeceknya gitu aja tuh. Karena nggak muter duitnya. Kalau ada maulid, terus orang jualan banyak ada Pak. Ya. Ada aja ya. Kalau kita nggak perlu ya, kita yang penting syiarnya yang penting ya, syiarnya yang paling penting. Maka anak-anak ya kita kasih kesempatan yang muda-muda. Jadi yang muda-muda nggak usah bentur-benturkan dengan orang yang ngomong maulid bid'ah, masa Rasulullah nggak ada maulid. Ya wajar, Rasulullah itu lagi ada di depan mereka, untuk apa maulid? Tapi Rasulullah kan memaulidkan dirinya dengan puasa. Substansinya kan sama. Rasulullah bermaulid untuk dirinya dengan puasa. Karena beliau sibuk ngurusin umat. Beliau tiap hari sedekah. Ya. Abu Bakar itu kalau ingat Nabi pingsan, Pak. Gimana? Antum ingat Nabi? Meleleh pun tidak, bergetar pun jarang. Gimana mau cinta sama Rasul? Maka kisah Rasul wajib diceritakan ulang supaya kerinduan itu muncul. Abu Bakar tuh gak berani natap Rasulullah, gak berani dia natap Rasulullah. Yang berani natap Rasulullah kan namanya Ummu Ma'bad ya.
Ba'bad itu lagi musim hijrah, Nabi terakhir hijrah. Ingat saya namanya Ummu Ma'bad. Nabi SAW kehabisan minum. Maka Nabi bilang ke Abu Bakar tuh minta izin ke mak-mak itu tuh. Dia punya ternak, ada satu yang kurus, udah gak ada susunya. Minta izin buat kita tuh ambil susunya. Kata si Ummu Ma'bad. Dia ambil, dipijit-pijit sama Rasulullah, dia lus-lus tuh. Tiba-tiba keluar susu. Nggak masuk di logika orang manapun, di rasio orang manapun, nggak masuk akal. Kok bisa keluar, Pak? Itu dari mana keluarnya? Dari jari Nabi apa dari susu kambing? Zohirnya kelihatan dari susu kambing itu, tapi sebenarnya keluarnya dari jari beliau Sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu 4 jarinya itu jalur-jalur surga semua. Kan tangan Nabi ini chip masuk surga. Biar gampang paham, kalau kantor-kantor tertentu nggak bisa kita masuk kecuali kita finger. Itu tangan Nabi adalah fingerprint untuk masuk surga. Makanya beliau mengatakan, di tanganku mafatihul jannah, di tanganku semua kunci-kunci surga. Saya nggak paham sampai zaman fingerprint. Jadi pintu surga itu ada 8. Kalau Nabi nggak begini, tangannya nggak kebuka. Maka disebutlah beliau Al-Fatih. Disitulah sejarahnya kenapa ada sholawat Al-Fatih. Apa kata beliau? Hatta Nabi Ibrahim butuh syafaatku. Nabi Ibrahim nggak dapat masuk surga kalau Nabi nggak bukain. Nabi Nuh nggak dibukain, Nabi Adam nggak dibukain kalau Nabi nggak bukain. Makanya tangan beliau ini betul-betul dicium oleh para sahabat, diperebutkan oleh para sahabat Sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kecium nempel di wajah sahabat, itu kan surga bisa cium. Wah, itu bekas-bekas sidik jari Nabi itu. Tinggal masuk aja dia tuh. Jadi di zaman sekarang dengan kecanggihan sekarang kita bisa jelaskan rahasia-rahasia kalam-kalam Nabi yang dulu sulit dipecahkan. Dulu sulit dipecahkan, kok bisa ya? Nabi ngomong, padahal terakhir muncul, umurnya gak sepanjang Nabi Adam secara fisik. Ternyata rahasianya itu. Nah, itu si Ummu Ma'bad heran, kok bisa keluar susu? Maka Ummu Ma'bad ini penasaran. Kalau anak sekarang bilangnya kepo atau kepo, dilihatin siapa sih? Ternyata wajah Rasulullah SAW. Dia nggak tahu itu wajah Rasul. Itulah satu-satunya perempuan selain istri Nabi yang berani menatap wajah Rasulullah SAW. Selebihnya nggak berani. Abu Bakar aja nggak berani. Nggak berani. Pernah lihat ada anak-anak muda nonton artis konser pingsan, kalian lihat kan? Ya, pingsan. Abu Bakar itu kalau ingat Nabi-nya pingsan, ingat wajah Nabi ya. Maka Abu Bakar itu cuma berani menceritakan serban Nabi, rambut Nabi. Kalau beliau cerita tentang wajah Nabi, nggak sanggup, nggak sanggup. Muba'bad kemudian cerita. Yang berani cerita satu lagi cucunya Hasan Hussein, itu berani cerita. Karena Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Hussein lagi sholat Nabi, dia naik-naik ya. Nabi lagi khutbah, jadi naik ke mimbar. Jadi bapak-bapak ini nggak boleh galak sama anak ya. Mana berisik mau apa, itu dididik, diatur aja. Jangan dihardik. Yang menghardik anak-anak di masjid sudah melanggar sunnah Rasulullah SAW. Itu baru menghardik. Gimana orang ngebom, Pak? Di mananya ikut Rasul tuh? Ya?
menghardik anak kecil aja, dia nggak dapat syafaat Rasulullah SAW. Hati lah, hati Pak. Jadi kalau ada anak kecil main di masjid, syukuri. Kita berharap semoga nanti cinta kita ke masjid turun ke mereka. Syabun qalbuhu ma'allakun fil masajid. Pemuda-pemuda yang kolbunya terkait di masjid. Senang kalau dia ke masjid. Ini ruang ini boleh anak-anak muda tidur nggak sini nih? Dulu saya waktu masih kecil saya tidur di masjid tadi surau. Zaman-zaman saya masih dapat tuh masa itu, kita hidupkan dulu. Nggak pulang ke rumah saya dulu. Baru belakangan bapak ibu saya pulang, walaupun jam 3 saya pulang. Begitu setahun lebih kita tidur di masjid. Dulu masjidnya nggak begini, Pak, kayu. Jadi orang rematik semua. Kalau ini enggak masuk angin, jadi masuk angin. Bisa. Rasulullah SAW tidak perlu buat maulid, ya. Yang perlu buat maulid kita. Bisa kepencet Pak, ya. Sahabat Nabi perlu buat maulid? Enggak juga, ya. Oh, udah habis. Ini alamat nyuruh berhenti. Dikit lagi yang ya. Kenapa Sultan Al-Muzaffar membuat tradisi maulid? Jadi yang buat tradisi maulid bukan orang Syiah. Yang kita pertahankan ini adalah amalnya Sultan Al-Adil yang bernama Al-Muzaffar. Siapa yang mengatakannya? Ulama ahli sejarah. Kemudian direkap dengan baik oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Al-Muhaddis As-Suyuti. Dan ini ditulis kemudian dalam satu kitab kumpulan risalah-risalah judulnya Al-Hawi. Al-Hawi. Ada di situ sudah. Sultan Al-Muzaffar seorang Ahlus-Sunnah, pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani, berakidah Asy'ariyah, bermazhab dua, Hanafiyah dan Syafi'iyah. Jadi yang kita buat sekarang ini tradisi yang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, maka kita hidupkan sekarang. Dan kita beruntung di negeri ini, kalau boleh saya sebut, negeri yang paling lama merayakan maulid itu Indonesia. Kalau di Timur Tengah, di Mesir misalnya, gedenya cuma 12 hari pertama. Habis itu puncaknya hari ke-12 pawai sebelum pandemi. Dan tahu di Yaman gimana, masih kayaknya, masih gede itu. Nah, tradisi itu dibawa oleh para habaib ke Palembang, ke Betawi, ke Banjar, ke Lombok, ke Sulawesi, ke Ambon, kemana-mana tuh. Ya, banyak ya. Sini juga ya. Antum yang bawa, Bib. Paling bid'ah antum, Bib. Jadi kita beruntung dapat agenda seperti ini. Maka nanti kalau mengundang maulid, cari ustadz yang bisa cerita. Jangan langsung hikmah maulid. Lah ceritanya kan ada. Cerita kisah dulu baru buat hikmah, ya. Maka para ustadz harus sering baca-baca sirah Nabi, harus suka baca cerita, supaya nanti dia bisa menceritakan ulang bagaimana Rasulullah SAW. Dengan begitu umat itu terhibur kembali. Jadi ternyata al-qissah, kisah-kisah itu turihul qulub, dapat merehatkan kolbu. Benar nggak? Ini kan capek nih hari ini nih, besok mau kerja, tapi kenapa kita bisa tahan? Karena kita diceritakan kisah kekasih kita Rasulullah SAW.
yang terakhir yang mau saya sampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Aulakum bi yaumil qiyamah." Orang yang paling utama, yang paling aku pentingkan yaumil qiyamah, hari kiamat, aktsarukum salatan alaiya, yang paling banyak membangun komunikasi denganku. Saya menyebutnya membangun komunikasi, bahasa agamanya sholawat, ya, sholawat. Jadi orang yang sering nyapa Nabi waktu hidupnya, maka Rasulullah SAW akan mementingkan, mengutamakan dia. Nah, dan saya berharap Bapak Ibu tidak kurang setiap hari sholawatnya 100 pagi, 100 sore, ya. Kalau bisa 313, cukup sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu cukup. Pendek nggak tuh? Pas lagi ibu-ibu lagi kalau kerja di rumah kah, kerja di luar, bapak-bapak lagi nyetir, lagi pakai motor, dari berangkat sampai kantor itu udah dapat 1000 itu Pak. Syukur-syukur kemudian dipakaikan jadi wirid, duduk di atas sejadah, kemudian kita baca, oh itu lebih cakep lagi, ya. Maka saya semua yang hadir mulai malam ini, jangan tinggalkan sholawat minimal 100 pagi, 100 sore, atau setiap hari, setiap malam 313. Mau ngamalin? Maka ajazukum, saya ijazahkan semua yang hadir untuk bersolawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 313 atau 100 pagi 100 sore. Semoga nama kita ada di qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita berhak dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira demikian Bapak Ibu, udah 10:30 ya. Mohon maaf jika terlambat. Terima kasih panitia yang sudah menyebut. Semoga diberkahi Allah. Kita terakhir doakan untuk guru kita yang sedang sakit. Siapa namanya? Kiai Mustafa. Kiai Mustafa Fadli. Semoga beliau diberikan ketabahan, diberikan kebaikan. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah wa li hadratillahi tabaraka wa ta'ala wa li hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li sayyidina al-ba'di khalifati Rasulullah bali abid mulkan sayyidi Syekh Abdul Khalid Jilani kutub Rabbani sayyidi Abdul Hasan Syazili wa sayyidi Muhammad Bahudi Syanak Syabani sayyidi Ahmad Tijani sayyidi Muhammad bin Al-Karim As-Samani sayyidi Ahmad bin Idrisi sadatina al-Ba'lawiyah sadatina al-Syafi'iyah sadatina al-Malikiyah sadatina al-Hanafiyah sadatina الحنبلية وجميع سادتنا الصوفية والأولياء الصالحين والعلماء العاملين. الفاتحة. وأخص الخصوص إلى كياي مصطفى فضلي ولشفائي ولخيري. اللهم يسر أمره واشفي مرضى واجعل له خيرا في حياته وفي ما قدرت عليه وله الفاتحة. أعوذ بالله. Oleh jamil ummah al-islamiyah, untuk semua orang beriman, terutama jamaah yang hadir. Mari kita saling berkirim Al-Fatihah, mahar rohani tanda cinta dan kasih. Lana jami'an Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi ya Muslim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa libitihi wa zurritihi. Nasallallahu rabbana an tataqabbal tilawatina وأن تتقبل عباداتنا وأن تتقبل جميع عبادتنا وأن تعفو عنا وتستر عوراتنا وأن تدفع عنا البلاء
وأن تدفعنا كل شر ما علمنا وما لا نعلم. اللهم نسألك الخير كله ونسألك الخير كله يا عليما بذات الصدور يا جامعا للخير يا جامع الخير يا دافع للبلاء. نسألك الخير كله ما علمنا ولا نعلم إنك أنت علام الغيوب ونعوذ بك من كل شر مما علمنا وما لا نعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق سيدنا محمد فاشفعنا في دارين وارزقنا رؤيته في الدارين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.